Selamat pagi saudaraku. Selamat pagi, saya menjumpai Anda di pagi hari ini tanggal 30. Tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022. Ya saudaraku, hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2022. Jam sekarang menunjukkan pukul 9, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saya biasanya setiap kali memberitahu pesan kepada Anda, saya selalu memberitahu nama. Nama saya Lukas Temonov, asal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Soe, Pulau Timor bagian Barat. Saya sebagai warga Indonesia asli, dan saya punya adat istiadat, dan saya punya Sumpah Pemuda, juga punya Pancasila. Saya setiap kali memberitahu pesan-pesan kepada Anda, sebagai orang Timor yang berasal dari Kabupaten Belu, berasal dari Kabupaten Roa Melaka, berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara, berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, juga Wali Kota Kupang. Anda saudaraku, negara Indonesia sebelum merdeka tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda dan pemudi kita bangsa Indonesia, mereka berkumpul bersatu, bertekad untuk melepaskan diri dari penjajah. Maka cara mereka adalah cara bersumpah, mengatakan bahwa kami satu bangsa, bangsa Indonesia, kami satu bahasa, bahasa Indonesia, dan kami satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Saudaraku, tanah air Indonesia ini meliputi 17.000 pulau. 17.000 pulau yang ada di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sumpah Pemuda saya udah bacakan. Kita dari ujung timur sampai ke ujung barat, dari utara sampai ke selatan, kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dasar negara kita ialah Pancasila. Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga persatuan Indonesia. Sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku, saya tidak merasa menakut-nakutin Anda yang hidup di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen terdapat 8 ayat. Di dalam kitab Alkitab orang Kristen terdapat 8 ayat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Di Ulangan pasal 6 ayat yang keempat bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ke-44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini. Yang keempat, saudaraku, Markus pasal 12 ayat yang ke-32. Kata ahli Taurat itu kepadanya, tepat sekali guru, katamu bahwa dia itu Esa. Tidak ada yang lain kecuali dia. Dia itu adalah Yesus Kristus, saudaraku. Itu yang berikut. Yang ke-5. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20.
Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita Esa. Saudaraku, dari seluruh kolong langit, dari kutub utara sampai dengan kutub selatan, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari bujur timur sampai ke bujur barat, seluruh kolong langit ini, semua manusia yang hidup di atas bumi ini, jumlahnya 2022, 7 miliar orang lebih. 7 miliar orang lebih, saudaraku, yang ada di muka bumi ini. Sementara Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segalanya, Tuhan kita Esa. Tuhan kita itu satu. Saudaraku, yang berikut. Yang berikut, saudaraku, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya, dan setan-setan itu gemetar. Yang berikut. Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang keempat. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala. Tidak ada juga Allah lain, kecuali Allah yang Esa. Yang ke-8. Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal daripadanya segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anaknya, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan untuk Dia kita hidup. Saudaraku, 8 ayat Alkitab orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Anda, saudaraku, orang Timor yang berasal dari Pulau Timor bagian barat. Anda yang sebagai pegawai negeri, Anda yang sebagai polisi, Anda sebagai tentara, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat petani, sebagai nelayan, sebagai buruh pasar, sebagai siapa saja. Anda di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dasar hukum kita adalah Pancasila, negara ini adalah milik orang Kristen. Dan saudara tidak usah kecil hati. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, tidak usah Anda berkecil hati. Karena saudaraku, tidak usah berkecil hati karena di Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Apabila kita di pihak Tuhan, apabila kita di pihak Allah, siapapun tidak akan melawan kita. Itulah dasar hukumnya, saudaraku. Bagi Anda yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, merasa Anda orang Timor dan orang Kristen, Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu gentar. Sekalipun banyak tantangan yang merintangi Anda di dalam tugas dan pekerjaan Anda harus taat. Anda harus taat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik Anda dengan saya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik Anda dengan saya. Anda sebagai orang Timor, Anda jangan kecil hati. Saya memberikan pesan-pesan ini kepada Anda karena kita sebagai orang Timor, kita taat kepada pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah adalah wakil Tuhan. Di Roma pasal yang ke-13 ayat 1 dan 2. Pemerintah kita adalah wakil Allah. Dia bisa menghukum yang bersalah dan membenarkan yang benar. Karena itu saudaraku yang hidup di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, Anda harus taat kepada pemerintah. Dari presiden, menteri-menteri, sampai gubernur, bupati, camat, lurah, RT, dan RW. Itulah sebabnya saudaraku, Anda
yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Anda, dasar hukum negara kita adalah Pancasila, dan Anda dengan saya harus taat akan hukum. Anda dengan saya harus sadar hukum. Anda dengan saya harus taat hukum, dan Anda dengan saya harus sadar hukum. Saudaraku, saya bacakan kepada Anda di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bumi ini belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang berikut, Anda bertanya-tanya tentang kenapa harus Anda ada di muka bumi. Anda juga bertanya-tanya kenapa Yesus Kristus harus lahir di muka bumi. Yesus Kristus lahir di muka bumi, ada dasarnya saudaraku. Di Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Tuhan Allah menciptakan Adam. Tuhan membuat Adam serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Saudara, Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Tuhan menciptakan Adam dari debu dan tanah, dan Tuhan juga menciptakan Adam segambar dengan Tuhan itu sendiri. Ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Tuhan buat suatu perjanjian. Tuhan buat suatu kesepakatan antara Adam dengan Tuhan sendiri. Tuhan buat kesepakatan, perjanjian antara Tuhan dengan Adam. Di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan ke-17. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Adam di dalam Taman Eden. Semua pohon engkau boleh makan buahnya. Tetapi ada satu pohon namanya pohon pengetahuan hal yang baik dan yang jahat. Engkau tidak boleh makan buahnya. Pada saat engkau makan, pasti engkau mati. Saudaraku, dasar hukumnya di situ. Tetapi karena Adam melawan perintah itu. Adam melawan ketetapan itu. Sehingga pada saat istrinya mengambil, makan dan memberikan kepadanya, mereka menjadi telanjang dan mereka jadi malu. Saudaraku, kalau ada ketetapan, kalau ada ketentuan, Anda dengan saya yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, Anda apakah di kampung halaman sendiri, Anda di tempat rantau, Anda di negara-negara lain yang tidak ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, inilah ikatan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan membuat ikatan, Tuhan berjanji, jangan makan buah pohon yang dilarang, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat Anda dengan saya makan, maka itu adalah pelanggaran. Itu kita akan mendapat hukuman. Di situ dasar hukumnya, saudaraku. Itu dasar hukumnya, Anda dengan saya melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Pada saat Anda dengan saya melanggar, maka kita melawan dengan Allah itu sendiri. Yang berikut saudaraku. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1, 2, dan 3. Itu tentang ahli waris. Tuhan berjanji kepada Abraham. Saya akan bacakan saudaraku. Tuhan berjanji dengan Abraham. Tuhan berjanji dengan Abraham, saya bacakan ayat yang ke-1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham.
dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat yang kedua. Abraham menjawab, ya Tuhan, Allah apakah yang engkau akan berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Ayat yang ketiga. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri yang menjadi ahli warismu. Saudaraku, jadi pada saat Tuhan berjanji dengan Abraham, karena Abraham sudah berlanjut umur, sudah 100 dan sudah 90, baru Tuhan memberikan kepada mereka anak, yaitu Abraham 100, Sarah 90, maka Tuhan memberikan kepada mereka anak, yaitu Ishak. Saudara, supaya bisa menjadi ahli waris. Saudaraku, ahli waris itu bercerita tentang kerajaan dunia dan kerajaan surga. Kerajaan surga juga itu ada memiliki ahli warisnya. Kerajaan surga itu juga memiliki ahli warisnya. Jadi Anda dengan saya yang pada hari ini kita masih hidup dan bernapas. Apa yang kita buat di dunia ini, itu kita akan bertanggung jawab. Karena ahli waris di bumi sama dengan ahli waris di surga. Kalau Anda tidak mempunyai Bapa, maka Anda tidak akan memiliki sesuatu. Karena sesuatu itu berasal dari Bapa. Anak itu lahir daripada Bapa. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan kepadamu seorang anak dan engkau akan menamai dia Ishak. Itu saudaraku, jadi kalau Tuhan janji kepada manusia, itu Tuhan tepati. Tergantung Anda dengan saya yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Apakah Anda taat kepada pemerintah atau Anda melawan pemerintah? Kita hidup di wilayah Kesatuan Republik Indonesia dari 17.000 pulau. Dan Anda dengan saya yang berasal dari Pulau Timur bagian barat yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan yang berada di luar negeri. Anda harus taat kepada pemerintah. Itu menjadi tanda bahwa ketaatan kita akan teruji di bumi dan juga di sorga. Itulah saudaraku. Yang berikut, Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan 10. Saudaraku, kalau kita mempunyai Bapa, kasih dan sayang Bapa itu terhadap kita pasti ada. Makan, minum, dan pakai, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kita mempunyai Tuhan. Tuhan kita pasti memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Ini Tuhan makan bersama dengan Abraham. Tuhan makan bersama dengan Abraham. Pada saat itu, Tuhan menjanjikan bahwa tahun depan dia kembali. Maka Abraham akan mendapatkan seorang anak, yaitu Ishak. Saudaraku, janji Tuhan kepada Abraham ditepati. Sehingga sampai hari ini Anda dengan saya. Sampai hari ini Anda dengan saya adanya di muka bumi ini sebagai ahli waris. Karena Tuhan berjanji kepada Abraham, anak kandungmu yang akan menjadi ahli waris. Bukan budakmu, bukan siapa-siapa. Kalau Anda mau pergi ke sorga, harus Anda yakin bahwa di sana Anda terdaftar sebagai anak. Apabila Anda bukan anak, maka Anda tidak berhak mendapatkan ahli waris.
Saudaraku, saya bacakan terus naik. Di Yohanes, di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Karena Tuhan sudah membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar karena seorang anak yang namanya Ishak. Ishak melahirkan namanya Yakub. Yakub itu adalah melahirkan 12 suku bangsa, yaitu bangsa Israel yang sampai hari ini. Dari bangsa Israel itulah datang seorang juru selamat untuk menebus dosa manusia. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, banyak Anda tanya-tanya, kenapa Yesus harus lahir ke bumi? Dan benar dia datang ke bumi. Saudaraku, saudara, kalau Yesus tidak pernah ada di bumi, maka saudara tidak usah mimpi tentang sorga. Karena Yesus turun dari sorga, datang ke bumi, dan dia akan kembali ke sorga. Saudara, saya menceritakan tadi keterangan tentang Adam. Adam itu membuat kontrak khusus, membuat perjanjian khusus dengan Tuhan. Di taman itu semua pohon kamu boleh makan. Satu pohon pengetahuan baik dan jahat itu kamu tidak boleh makan. Pada saat kamu makan pasti kamu mati. Tapi manusia yang ada di bumi ini tiap hari makin melawan. Apa yang dilarang Tuhan malah dilanggarnya. Karena itu Yesus Kristus datang ke bumi ini. Yesus Kristus datang ke bumi tujuannya untuk pengampunan dosa. Tujuan Yesus itu datang untuk mengampuni segala dosa manusia. Karena dosa yang dibuat oleh Adam, dosa yang dibuat oleh bangsa Israel, maka datanglah Yesus Kristus ke bumi untuk menghapus dosa manusia. Sebelum Tuhan Yesus datang, Yohanes Pembaptis dikirim lebih dulu. Sebelum Yesus itu lahir, Yohanes Pembaptis dikirim lebih dulu untuk mempersiapkan jalan, untuk mempersiapkan jalannya Tuhan. Saya bacakan saudaraku. Karena Tuhan sayang Anda dengan sayang saya. Di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-5. Sebelum Yesus Kristus lahir ke bumi, Imam besar Zakaria dari rombongan Abia, ia dan istrinya dari keluarga Harun, namanya Elizabeth. Sementara Imam Zakaria mendapat giliran berdoa di dalam ruangan kudus bait Allah. Tampaknya seorang malaikat Tuhan di sebelah kanannya melihat. Dikirain Zakaria itu apa dan Zakaria menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata, "Hai Zakaria, engkau jangan takut." Dia berkata kepada Zakaria, "Jangan takut sebab doamu telah dikabulkan. Dia, Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan harus engkau menamai dia Yohanes." Saudaraku, Yohanes itulah dilahirkan lebih dulu oleh Zakaria dan Elizabeth. Dan beberapa waktu kemudian Maria, ibu Yesus, melahirkan Yesus Kristus di Bethlehem, Galilea, di kandang domba. Saudaraku, karena supaya bisa memenuhi persyaratan Yesus Kristus lahir ke bumi, maka Yohanes Pembaptis dilahirkan lebih dulu.
Apa artinya baptisan? Baptisan adalah sarana Allah untuk menghapus dosa asal dan dosa pribadi. Saudaraku, Yohanes Pembaptis datang lebih dulu supaya menyiapkan jalan yang tidak rata, jalan yang lekuk-lekuk dibuat jadi lurus, dan yang lubang-lubang diratakan. Supaya pada saat nanti Yesus mencukupi umur, maka Yohanes Pembaptis akan membaptis Yesus di Sungai Yordan. Saudaraku, Roma pasal 8 ayat 21. Roma pasal 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah, anak-anak Allah. Saudaraku, Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-21. Roma 8 ayat yang ke-21. Saya baca ulang buat saudara. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudaraku yang saya sayang, yang saya cinta, engkau yang berasal dari Timur Barat, Pulau Timur bagian Barat, yang terbentang 400 km jauhnya. Terdiri dari 5 kota, terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota media. Saya bacakan lanjutan. Sebab Yohanes Pembaptis, ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak minum minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus dan dari mulai kandungan ibunya. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sendiri memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu
dengan apa yang lebih dikatakan kepada mereka. Saya rubah saudaraku. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Saya baca itu tentang Yohanes Pembaptis. Ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu menjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku, dan akan nyata kebenaran pada waktunya. Saudaraku, karena pada saat malaikat Tuhan berkata kepada Sakaria, tapi Sakaria tidak percaya karena istrinya sudah tua dan ia juga udah lanjut usia. Dia tidak percaya kalau keajaiban Tuhan akan terjadi. Elizabeth akan mengandung dan melahirkan, namanya Yohanes Pembaptis. Di situ Sakaria mulai bisu dari di dalam tempat pembakaran ukupan di dalam bait Allah sampai hari Yohanes Pembaptis dilahirkan. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ayat yang ke-22. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mereka mengerti bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi syarat kepada mereka sebab ia sudah bisu. Ia tetap bisu. Ayat yang ke-23. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatan Sakaria, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu tanda, suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan mata orang. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud, dan nama perawan itu ialah Maria. Saudaraku, saya lanjutkan bacaannya supaya Anda paham tentang keajaiban Tuhan. Kenapa harus Yesus Kristus lahir ke bumi? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Ayat yang ke-26. Maka terkejut mendengar perkataan itu, lalu ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus." Itu ayat 31. Ayat 32, saudaraku. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33, saudaraku. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itulah saudaraku, saya membacakan panjang dan lebar kenapa Yesus harus lahir ke bumi. Tujuan Yesus Kristus lahir ke bumi untuk menghapus dosa Anda dan dosa saya. Nah, penghapusan dosa itu terjadi kalau saudara menyerahkan diri Anda dibaptis. Markus pasal pertama ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret, tanah Galilea,
Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yesus yang datang dari surga, ia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Anda dengan saya yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, Anda menolak dibaptis. Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, Anda menolak dibaptis selam. Kalau mau dibaptis, Anda sepertinya mau mati saja. Padahal itu satu cara, satu jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu suci. Kerajaan Allah itu kudus. Karena benda-benda najis yang berasal dari dunia tidak bisa dibawa masuk ke sorga. Tadi saya bacakan, Allah berjanji dengan Adam. Semua pohon di taman itu kamu boleh makan. Tetapi satu pohon di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan baik dan yang jahat, itu kamu tidak boleh makan. Pada saat kamu makan, pasti kamu mati. Dari situlah Adam melanggar. Dosa itulah sampai hari ini Anda dan saya memikul dosa keturunan itu. Nah, Anda dengan saya harus dibaptis. Kalau Anda mau dibaptis, Anda seperti mau mati saja. Tapi kalau Anda di kapal itu lompat-lompat ke dalam air, Anda berani. Tapi kalau dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Anda alergi, Anda tidak mau. Itulah saudara saya memberitahukan kepada Anda setiap hari Anda, saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, Anda jangan menolak dibaptis. Sebab kerajaan Allah adalah rajanya Yesus Kristus sendiri. Kalau rajanya saja dibaptis, setelah ia keluar dari dalam air, seekor burung merpati dari atas duduk di kepalanya. Ada suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus Kristus saja dibaptis. Anda dengan saya menolak baptis. Memang Anda itu siapa? Saudaraku, mau ke surga itu ada jalan. Ada jalannya. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa pergi ke Bapa harus melalui aku. Barang siapa pergi kepada Bapa harus melalui aku. Nah, suruh kamu baptis, kamu mau marah, kamu mau pukul, kamu berhantam. Padahal itu baptis itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keluar dari air, sudah selesai urusannya. Tetapi pengakuan dosa itu terjadi dan dosa Anda dan saya diampuni. Nah, kalau suruh baptis Anda tidak mau, Anda mau baku pukul. Bagaimana Anda mau masuk surga? Cita-citanya Anda tinggi sekali. Anda biar bawa bantal, bawa kasur di gereja dan tidur saja di gereja. Anda tidak bisa masuk surga karena Anda menolak baptisan selam. Anda menolak baptisan selam, Anda tidak bisa masuk surga karena pintu kerajaan surga terbuka bagi orang yang mau. Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Masih terbuka jalan bagi Anda dan saya. Kalau Anda dan saya masih siap, mau. Tapi Anda kalau menolak baptisan, maka jalan pintu kerajaan surga tertutup. Contoh yang kelihatan, yang logika. Anda mau berangkat dari sini ke Surabaya, dari Jakarta ya. Anda harus beli tiket di stasiun kereta api. Baru Anda mendapat nomor kursi, Anda akan duduk di dalam kereta. Kalau Anda tidak memiliki tiket, di pintu stasiun kereta ada polisi, ada satpam, ada tentara yang jaga di sana. Anda pasti ditendang. Anda tidak akan masuk ke dalam stasiun kereta karena Anda tidak memiliki tiket. Masuk kerajaan surga itu syaratnya dibaptis. Dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau dibaptis, kamu marah, baku pukul. Saudaraku, supaya dosa keturunan dan dosa pribadi bisa dihapus, maka satu-satunya harus dibaptis. Pada saat dibaptis, Roh Kudus akan turun, akan menolong kamu, akan memberitahu kepada kamu bahwa minum keras itu tidak boleh, menyembah kepada Allah lain tidak boleh, menyebut nama Allah dengan sembarangan tidak boleh.
Mencuri tidak boleh. Berzina tidak boleh. Saksi dusta tidak boleh. Ingin harta benda orang lain tidak boleh. Itu kalau Roh Kudus masuk ke dalam hati Anda dengan saya. Tapi kalau Anda menolak baptisan, maka Anda juga tidak tahu apa namanya Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus masuk, diizinkan Tuhan. Kalau roh setan itu boleh-boleh saja. Mau roh setan mau kapan saja bisa masuk ke dalam hatimu. Tapi roh Tuhan itu di dalam hati harus suci, harus murni. Tidak bisa dimasukin benda-benda kotor. Itulah saudaraku, saya memberitahu kepada Anda. Saya memberitahu kepada Anda sehingga Anda bisa membedakan mana dunia, mana yang sorga. Yesus datang ke bumi untuk menghapus dosa manusia. Dia kembali ke sana. Dia mati. Dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga ia bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sejumlah banyak orang. Selama 40 hari. Pada saat dia mau naik ke surga, dia pesan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Akan ada penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. 10 hari kemudian Roh Kudus turun, yaitu hari Pentakosta. Di Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul pasal 2, hari raya Pentakosta. Saudaraku, engkau kalau terima kuasa Allah, terima kuasa Roh Tuhan, engkau dipelihara, engkau dijaga di mana saja, apapun Tuhan menjaga Anda. Setan tidak akan merebut Anda dari tangan Tuhan. Tuhan punya kuasa langit, bumi, laut, dan segala isinya. Itulah sebabnya saudaraku, saya memberitahu kepada Anda. Anda saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Hari ini saya siarannya di Pantai Indah Kapuk, bagian yang utara. Saya selalu memberitahu tempat, posisi di mana saya siaran. Karena Tuhannya orang Kristen menampakkan diri. Tuhannya orang Kristen makan sama-sama dengan umatnya. Tuhannya orang Kristen berjalan bersama-sama dengan umatnya. Tuhannya orang Kristen mengenal umatnya. Karena di mana saya siaran, saya kasih tahu Anda supaya Anda tahu posisi di mana saya siaran. Karena Tuhan saya selalu ada bersama dengan manusia. Terima kasih saudaraku. Hari ini tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022. Sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Merdeka dari penjajahan. Tapi Anda jangan dirusak oleh dosa. Anda harus merdeka dari dosa. Harus bangkit dari dosa. Keluar dari dosa. Dosa pencuri harus tinggalkan. Dosa korupsi harus ditinggalkan. Dosa berzina harus ditinggalkan. Dosa ingin harta orang benda harus ditinggalkan. Dosa menyembah kepada Allah lain harus ditinggalkan. Semuanya harus ditinggalkan. Anda datang kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akan menolong Anda hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih saudaraku. Sebelum Anda bepergian kemana-mana, Anda harus menggunakan masker. Sesudah dan sebelum Anda beraktivitas harus mencuci tangan lebih dulu. Anda harus berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Itulah protokol kesehatan Republik Indonesia. Sampai kapan pemerintah Republik Indonesia memberi pengumuman bahwa COVID-19 sudah hilang total dari bumi Indonesia, Anda dengan saya bebas dari hukum COVID. Terima kasih saudaraku. Salam dan salam sadar buat Anda yang belum sadar. Terima kasih. Wow, haleluya, haleluya.